Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton setia Givari Channel. Terima kasih banyak atas dukungan kalian yang luar biasa. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Dan tentu saja, mari kita bersama-sama memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Semoga sholawat kita menjadi syafaat di hari kiamat nanti. Amin. Kali ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang penuh dengan misteri, ketegangan, dan pelajaran berharga tentang seorang pedagang sukses dari Makassar yang dihantui oleh masa lalunya saat berada di Tanah Suci. Makassar, kota terbesar di Sulawesi Selatan, dikenal sebagai pusat perdagangan yang ramai. Sejak zaman dahulu, kota ini sudah menjadi tempat bertemunya berbagai budaya dan suku bangsa. Di sini, kehidupan berjalan cepat, seperti arus air di pelabuhan. Para pedagang yang ulet dan gigih berjuang siang dan malam untuk mencapai kesuksesan, dan Hamzah adalah salah satu dari mereka. Hamzah, seorang pria berusia 50 tahun, dikenal sebagai pedagang yang tangguh dan penuh strategi. Ia lahir dan besar di Makassar, dibesarkan dalam keluarga sederhana. Berkat kerja kerasnya, Hamzah kini memiliki jaringan toko kelontong yang tersebar di seluruh kota. Masyarakat sekitar mengenalnya sebagai sosok yang dermawan dan baik hati. Setiap Jumat, Hamzah selalu menyisihkan sebagian keuntungannya untuk membantu anak-anak yatim dan kaum duafa di sekitarnya. Namun, di balik semua kebaikan yang diperlihatkan Hamzah, ada satu sisi gelap yang tak diketahui banyak orang. Sisi gelap yang terus membayangi kehidupannya, bahkan hingga ia memutuskan untuk berangkat menunaikan ibadah haji, sebuah impian yang telah lama ia idamkan. Sejak muda, Hamzah selalu bermimpi bisa menunaikan rukun Islam kelima. Setiap kali mendengar cerita orang-orang yang pulang dari Tanah Suci, hatinya terasa bergemuruh. Ia bertekad untuk bisa berangkat haji suatu hari nanti, meskipun jalan yang harus ditempuh penuh rintangan. 20 tahun yang lalu, Hamzah hanyalah seorang pedagang kecil di pasar tradisional. Pendapatannya tidak menentu, terkadang cukup untuk makan sehari-hari, terkadang harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, Hamzah tak pernah putus asa. Ia bekerja keras, mengumpulkan sedikit demi sedikit keuntungan hingga akhirnya ia bisa membuka toko sendiri. Setiap tahun, Hamzah menyisihkan sebagian penghasilannya untuk biaya haji. Namun, biaya yang diperlukan tak sedikit, sementara kebutuhan hidup terus meningkat. Dalam hati kecilnya, Hamzah selalu berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi rezeki dan kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Takdir akhirnya berpihak padanya. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, bisnis Hamzah berkembang pesat. Dengan penghasilan yang semakin stabil, Hamzah akhirnya mampu mendaftar untuk haji. Meski butuh waktu bertahun-tahun untuk sampai ke sana, Hamzah tak pernah kehilangan semangatnya. Setiap malam, ia berdoa agar diberi kekuatan dan kesehatan untuk bisa menunaikan ibadah di Tanah Suci. Di mata tetangganya, Hamzah adalah sosok yang menginspirasi. Ia dikenal sebagai pedagang yang jujur dan adil. Hamzah selalu memperlakukan karyawannya dengan baik, memberi mereka gaji yang layak dan bahkan bonus di akhir tahun. Ia juga aktif dalam kegiatan sosial, sering terlibat dalam pembangunan masjid dan pemberian beasiswa untuk anak-anak kurang mampu. Di rumah, Hamzah adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab. Ia selalu memastikan istri dan anak-anaknya terpenuhi kebutuhannya. Setiap pagi, ia berangkat ke toko dengan semangat dan pulang di sore hari dengan senyum di wajahnya. Kebiasaan rutin Hamzah sebelum tidur adalah membaca Al-Quran, sebuah ritual yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun. Namun, di balik semua kebaikan itu, ada satu hal yang sering menghantui pikiran Hamzah. Ia selalu berusaha melupakannya, namun bayangan masa lalu itu terus muncul, terutama saat ia sedang sendiri. Tapi Hamzah selalu menganggapnya sebagai cobaan kecil dan terus berusaha menjalani hidup dengan penuh kebaikan. Akhirnya,
Hari yang dinanti tiba. Hamzah berangkat ke Tanah Suci bersama rombongan dari Makassar. Perjalanan ini sangat dinantikannya. Saat berada di pesawat, Hamzah tak henti-hentinya bersholawat dan berdoa, berharap semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di Mekah, Hamzah merasakan ketenangan yang luar biasa. Ia begitu terharu saat melihat Ka'bah untuk pertama kalinya. Air matanya mengalir deras, tak percaya bahwa ia akhirnya bisa berada di tempat suci ini. Hamzah berjanji dalam hatinya untuk menjalankan setiap rukun haji dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Hari-hari berlalu, dan Hamzah menjalani setiap tahapan ibadah haji dengan khusyuk. Hingga suatu hari, ketika ia sedang melaksanakan tawaf di sekitar Ka'bah, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Hamzah memulai tawafnya dengan tenang, mengikuti aliran manusia yang mengelilingi Ka'bah. Namun, saat putaran keempat, pandangannya mulai kabur. Di tengah keramaian, ia melihat bayangan-bayangan hitam di sekelilingnya. Awalnya ia pikir itu hanyalah efek kelelahan, namun semakin lama, bayangan itu semakin jelas. Wajah-wajah hitam mulai muncul, menatapnya tajam seolah menembus jiwanya. Hamzah berhenti sejenak, mencoba mengabaikan pemandangan yang aneh itu, tapi wajah-wajah itu semakin mendekat. Suara gemuruh mulai terdengar di telinganya, dan Hamzah merasakan dingin yang merayap di sepanjang tulang belakangnya. Hamzah mempercepat langkahnya, berharap bisa menyelesaikan tawaf secepat mungkin. Namun, wajah-wajah itu semakin mendekat, mengelilinginya dari segala arah. Ketakutan mulai menyelimuti hatinya. Wajah-wajah hitam itu terus menatapnya dengan sorot mata yang tajam dan penuh kebencian. Di saat itulah, kenangan akan sebuah peristiwa kelam di masa lalunya muncul di benaknya. Hamzah berusaha mengusir bayangan itu, tapi semakin ia berusaha, semakin jelas peristiwa itu terbayang di matanya. Ia teringat akan kejadian bertahun-tahun lalu, sebuah kesalahan yang pernah ia lakukan, yang ia pikir telah lama terlupakan. Bertahun-tahun lalu, saat Hamzah masih dalam perjalanan membangun bisnisnya, ia pernah melakukan sesuatu yang sangat bertentangan dengan nuraninya. Dalam upaya untuk memperluas jaringan tokonya, Hamzah terlibat dalam persaingan bisnis yang ketat. Di tengah persaingan itu, ia mendapatkan kesempatan untuk menghancurkan pesaing utamanya, seorang pedagang kecil yang mencoba bertahan di tengah gempuran pasar modern. Dengan segala cara, Hamzah berhasil menyingkirkan pesaingnya. Ia menggunakan pengaruhnya untuk mencemarkan nama baik pedagang itu, memfitnahnya di depan para pemasok, dan bahkan menekan harga barang-barangnya hingga pedagang itu gulung tikar. Hamzah berhasil mendapatkan posisi yang diinginkannya, tapi ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Beberapa bulan kemudian, pedagang kecil itu ditemukan meninggal dunia karena serangan jantung. Keluarganya hancur, dan mereka hidup dalam kesulitan. Hamzah menyadari dampak perbuatannya, tapi ia tak pernah mengakuinya kepada siapapun. Ia terus menjalani hidupnya, berusaha menutupi rasa bersalah dengan kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Namun, di hadapan Ka'bah, dosa itu kembali menghantui Hamzah. Wajah-wajah hitam yang ia lihat adalah bayangan dari keluarga pedagang yang telah ia hancurkan. Mereka menatapnya dengan penuh kebencian, menuntut keadilan atas perbuatannya. Hamzah jatuh berlutut di depan Ka'bah, tubuhnya gemetar hebat. Ia merasa bumi seolah-olah menelannya, dan suara-suara itu semakin jelas di telinganya, menuduhnya atas dosa yang telah ia lakukan. Wajah-wajah hitam itu semakin mendekat, dan Hamzah merasakan rasa sakit yang luar biasa di dadanya. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya terasa berat. Hamzah menangis dalam ketakutan, memohon ampunan kepada Allah atas dosa yang telah ia lakukan. Namun, wajah-wajah itu tak kunjung pergi. Mereka terus mengelilinginya, menghantui setiap langkahnya. Tiba-tiba, pandangannya menjadi gelap, dan Hamzah pingsan di depan Ka'bah. Rombongan haji yang bersamanya segera membawanya ke rumah sakit. Di sana, dokter mengatakan bahwa Hamzah mengalami serangan jantung ringan. Meski begitu, Hamzah masih hidup, namun dengan beban berat di hatinya. Setelah pulih dari serangan jantungnya, Hamzah menyelesaikan ibadah hajinya dengan sisa-sisa tenaga yang ada.
Namun, selama sisa perjalanannya di Tanah Suci, Hamzah tak bisa menghilangkan bayangan wajah-wajah hitam itu dari pikirannya. Meskipun ia telah memohon ampunan di hadapan Ka'bah, rasa bersalah yang menggerogoti dirinya semakin tak tertahankan. Setiap kali ia mencoba fokus pada ibadahnya, bayangan masa lalu itu kembali menghantui, seolah-olah mengingatkannya bahwa dosa yang ia lakukan belum sepenuhnya terampuni. Akhirnya, waktu kepulangan ke tanah air pun tiba. Hamzah merasa lega bisa kembali ke Makassar, namun ia juga merasa cemas karena bayangan kelam itu mungkin akan terus menghantui hidupnya. Di pesawat, Hamzah berusaha menenangkan dirinya dengan memperbanyak doa dan istighfar, berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Sesampainya di Makassar, Hamzah disambut dengan hangat oleh keluarga dan kerabatnya. Mereka semua bersyukur karena Hamzah bisa pulang dengan selamat dan telah menunaikan ibadah haji. Hamzah berusaha menunjukkan senyum di wajahnya, namun hatinya masih diliputi oleh kegelisahan. Di tengah keramaian keluarga yang merayakan kepulangannya, Hamzah merasa ada sesuatu yang aneh. Di sudut ruangan, ia melihat seorang pria tua yang tak dikenalnya berdiri diam. Pria itu mengenakan pakaian sederhana, dan wajahnya tertutup sebagian oleh bayangan. Hamzah mencoba mengingat siapa pria itu, namun tak ada wajah yang terlintas dalam ingatannya. Ketika acara selesai dan para tamu sudah pulang, Hamzah mendekati pria tua itu yang masih berdiri di sudut ruangan. "Maaf, apakah saya mengenal Anda?" tanya Hamzah dengan hati-hati. Pria tua itu menatap Hamzah dengan sorot mata yang dalam. "Mungkin kau tidak mengenalku, tapi aku sangat mengenalmu, Hamzah," jawabnya dengan suara rendah namun tegas. Hamzah merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Siapa Anda sebenarnya? Mengapa Anda berada di sini?" Pria tua itu tersenyum tipis, namun senyum itu tak menghilangkan kegelapan yang menyelimuti wajahnya. "Aku adalah ayah dari pria yang kau hancurkan bertahun-tahun lalu. Aku datang bukan untuk menuntut balas, tapi untuk memberitahumu sesuatu yang penting." Hamzah terkejut mendengar pernyataan itu. Rasa dingin menjalar di seluruh tubuhnya, seperti ketika ia melihat wajah-wajah hitam di depan Ka'bah. "Apa yang Anda inginkan dariku?" Pria tua itu menghela napas panjang sebelum menjawab, "Anakku memang telah tiada, tapi dosa yang kau lakukan belum terampuni, Hamzah. Kau telah menghancurkan hidupnya dan keluarganya, dan itu bukan sesuatu yang bisa kau tebus hanya dengan doa dan istighfar." Hamzah merasa dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Selama ini ia berpikir bahwa kebaikan yang ia lakukan bisa menutupi dosa masa lalunya, tapi ternyata ia salah besar. "Apa yang harus aku lakukan untuk menebus dosaku?" tanya Hamzah dengan suara gemetar. Pria tua itu mendekat, lalu meletakkan tangannya di bahu Hamzah. "Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa, tapi kau harus mengakui perbuatanmu kepada orang-orang yang telah kau zalimi. Pergilah ke keluarga yang kau hancurkan, mintalah maaf dan bantu mereka dengan apapun yang kau bisa. Hanya dengan begitu, mungkin hatimu bisa menemukan kedamaian." Hamzah tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya, merasa begitu kecil di hadapan pria tua itu. Pria itu kemudian pergi, meninggalkan Hamzah dengan beban yang semakin berat di hatinya. Keesokan harinya, Hamzah memutuskan untuk menemui keluarga pedagang yang pernah ia hancurkan. Dengan hati yang berat, ia pergi ke kampung yang sudah lama tak ia kunjungi. Di sana, ia menemukan rumah sederhana yang dihuni oleh istri dan anak-anak pedagang yang dulu pernah ia jatuhkan. Saat Hamzah mengetuk pintu, seorang wanita paruh baya membuka dan menatapnya dengan penuh kebingungan. "Bisa saya bantu, Pak?" tanya wanita itu. Hamzah terdiam sejenak, lalu mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara. "Maaf, saya Hamzah. Saya datang untuk meminta maaf atas apa yang telah saya lakukan kepada suami Anda bertahun-tahun lalu. Saya tahu ini takkan bisa mengembalikan apa yang telah hilang, tapi saya ingin membantu keluarga Anda dengan apapun yang saya bisa." Wanita itu tampak terkejut, namun ia segera menyadari siapa Hamzah sebenarnya. Air matanya mengalir deras, namun bukan karena kebencian,
melainkan karena kelegaan. Suami saya selalu memaafkan Anda, Pak Hamzah. Dia sering berkata bahwa mungkin ini semua adalah takdir, dan dia tak pernah menyimpan dendam. Tapi, keluarga kami memang butuh bantuan, terutama untuk biaya sekolah anak-anak. Hamzah merasa air matanya juga tak terbendung. Ia merasakan beban di hatinya sedikit berkurang. Saya akan melakukan apapun untuk membantu keluarga Anda. Saya berjanji akan menebus dosa saya dengan cara apapun yang saya bisa. Sejak hari itu, Hamzah secara rutin membantu keluarga tersebut, baik secara finansial maupun dalam bentuk dukungan moral. Ia juga mulai lebih aktif dalam kegiatan sosial, bukan lagi untuk menutupi rasa bersalah, tapi untuk benar-benar memperbaiki dirinya di mata Allah dan sesama manusia. Tahun-tahun berlalu, Hamzah menjadi pribadi yang lebih tenang dan penuh kedamaian. Ia merasa telah menemukan jalan untuk menebus dosa-dosanya dan hidupnya menjadi lebih bermakna. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di hatinya. Kenangan akan pria tua yang menemuinya setelah kepulangannya dari Tanah Suci. Suatu hari, ketika Hamzah sedang berbincang dengan salah satu tetangganya, ia menceritakan tentang pertemuannya dengan pria tua itu. Ia berharap bisa menemukan lebih banyak informasi tentang keluarga pedagang yang telah ia hancurkan. Tetangganya mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Hamzah, pria tua itu sudah meninggal bertahun-tahun lalu, tepat setelah anaknya meninggal dunia. Apa yang kau ceritakan ini aneh, karena tak mungkin kau bertemu dengannya setelah kau pulang dari haji." Hamzah merasa darahnya mendadak dingin. "Apa maksudmu? Aku berbicara dengannya di rumahku." Ia memberikan nasihat dan menyuruhku meminta maaf kepada keluarganya. Tetangganya menggelengkan kepala. "Itu tak mungkin, Hamzah. Pria tua itu sudah lama tiada. Mungkin yang kau temui adalah ruhnya, atau mungkin Allah mengutus malaikat dalam wujudnya untuk menuntunmu agar memperbaiki dirimu." Hamzah tertegun, merasa tak percaya dengan apa yang didengarnya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa pertemuan itu adalah cara Allah memberinya kesempatan kedua untuk menebus dosanya. Dengan rasa syukur yang mendalam, Hamzah mengucapkan Alhamdulillah, berterima kasih kepada Allah karena telah menunjukkan jalan yang benar. Dari hari itu, Hamzah menjalani hidupnya dengan penuh ketulusan, berusaha untuk selalu berbuat kebaikan tanpa pamrih. Ia sadar bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan kesempatan untuk memperbaiki diri. Di akhir hayatnya, Hamzah pergi dengan tenang, meninggalkan warisan kebaikan yang dikenang oleh banyak orang. Itulah kisah penuh pelajaran dari seorang pedagang Makassar yang dihantui masa lalunya di depan Ka'bah. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan zalim kepada sesama. Jangan lupa untuk terus mendukung Ghifari Channel dengan like dan subscribe, serta tinggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.